Selamat pagi Bu Vina, nama saya Chen Hongyu. Hari ini saya dengan teman-teman saya, Beatrice, Elaine, Leonie, Gaby, dan Edwin. Pada hari ini kami akan menjelaskan proyek MKD kami, yaitu Personal Monthly Budget and Expense Tracking, yang buat berdasarkan salah satu anggota kelompok kami, yaitu Edwin. Sebelum itu kita harus tahu apa itu Personal Monthly Budget. Personal Monthly Budget adalah suatu laporan keuangan yang merincikan pendapat dan pengeluaran pribadi seseorang dalam jangka waktu 1 bulan. Personal Monthly Budget dibuat dengan tujuan untuk mencatat pengeluaran dan pendapat, menabung, serta mengatur cash flow agar keuangan lebih tertata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai comparisons of actual and budget expenses. Expense atau biaya itu sendiri merupakan sejumlah uang atau modal yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Expense dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, actual expense, yang mengacu pada biaya yang betul-betul atau sesungguhnya dikeluarkan. Yang kedua, budget expense, yaitu biaya perkiraan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu tertentu. Selisih antara actual dan budget expense dikenal dengan expenses variance. Berdasarkan budget creation pada bulan Juni 2023 di atas, dapat dilihat bahwa sumber income atau pendapatan Edwin berasal dari salary atau pendapatan bulanan dan bisnis yang sedang digelutinya sebesar 20 juta ribu rupiah. Sementara itu, untuk pengeluaran atau expense Edwin yaitu transportation, daily living, entertainment, dan health, serta unexpected expense seperti medical emergency dan unplanned travels and events dengan total sebesar 11.162.500 rupiah. Contohnya pada kategori expenses bagian transportation. Diperkirakan bahwa pengeluaran fuel sebesar 800.000, namun pada kenyataannya hanya dibutuhkan sebesar 770.000. Yang berarti terdapat selisih atau sisa sebesar 30.000. Selisih atau sisa 30.000 tersebut dapat Edwin alokasikan dalam kategori savings ataupun unexpected expense. Contoh lainnya pada bagian groceries, budget yang telah disiapkan adalah 500.000, sedangkan sebetulnya dikeluarkan adalah 525.000, di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan budget yang telah diperkirakan. Oleh karena itu, variance expense yang lebih dapat dialokasikan untuk beberapa bagian yang kekurangan sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah tabel unexpected expenses, di mana dalam bulan tersebut ada saja dana yang harus keluar untuk keperluan mendesak, seperti medical emergency, di mana diberi budget 1 juta dengan actual 850.000 dan memiliki remaining 150.000. Lalu unplanned travel and events yang diberi budget sebesar 800.000 tetapi actualnya 1 juta dan memiliki remaining negatif 200.000 dengan total budget 1.800.000 dan actual 1.850.000. Selanjutnya adalah tabel savings and cash flow summary, di mana pada bulan tersebut savings Edwin berupa investment sebesar 1 juta dan actualnya 1 juta, vacation dengan budget 3.500.000 dengan actual 3 juta, house dengan budget 4 juta dan actual 4 juta, dan ditotalkan kepada budget 8.500.000 dan actual 8 juta, yang memiliki remaining 500.000. Lalu selanjutnya adalah cash flow summary, dengan income yang budget 20 juta dan actual 20 juta, expenses yang ditotalkan kepada 11.397.500 dan actual 11.162.500, dan savings sebesar 8.500.000 yang dimana actualnya 8 juta dan memiliki total cash leftover sebesar 102.500 dan actualnya 837.500. Dari diagram budget and actual expenses, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara actual and budgeted expenses yang dikeluarkan oleh Edwin selama bulan Juni dalam 3 kategori yaitu expenses, savings, and unexpected expenses.
Berikut ini adalah summary dari Edwin's monthly budget pada bulan Juni 2023 dengan pendapatan sebesar 20 juta, di mana planned expenses sebesar 11.397.500 dan actual sebesar 11.162.500. Edwin menabung sebesar 8 juta untuk keperluan seperti investasi, liburan, dan tabungan membeli rumah. Dengan demikian, Edwin dapat menabung uang sebesar 837.500 untuk bulan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Iren Michelle Gunawan dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu unexpected expense atau irregular expense. Jadi seringkali di awal bulan kita telah melakukan perencanaan pengeluaran selama 1 bulan untuk membantu kita dalam hidup hemat. Tetapi pada kenyataannya, di akhir bulan seringkali pengeluaran yang kita keluarkan itu tidak sesuai dengan anggaran yang telah kita tetapkan atau kita harapkan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengeluaran tak terduga. Nah, biasanya sumber pengeluaran tak terduga yang sering terjadi yaitu sakit, karena penyakit bisa datang kapan saja ketika kita sedang memiliki banyak uang maupun kita sedang kurang uang. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan dana khusus untuk pengeluaran tak terduga. Jadi, pengeluaran tidak terduga itu merupakan pengeluaran atau dana yang harus kita keluarkan untuk keperluan mendesak yang bukan merupakan bagian dari pengeluaran rutin. Kami perlu menyiapkan dana untuk pengeluaran yang tidak dapat diprediksi di dalam anggaran bulan ini, seperti halnya sakit, seperti sakit demam tinggi, sakit gigi, dan lain-lainnya yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Selain itu, juga ada pengeluaran tak terduga seperti perjalanan atau acara di luar rencana yang dilakukan secara mendadak. Mengelola pengeluaran ini memerlukan rencana keuangan yang fleksibel dan pembentukan cadangan darurat untuk menanggapi kebutuhan mendesak tanpa mengganggu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Idealnya, seseorang menyiapkan sisihan dana sebanyak 10% dari pendapatan per bulannya untuk menjaga kita dari hal-hal tadi yang dapat mungkin terjadi. Karena kita tidak akan tahu kapan dana darurat tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan apa saja. Jika kita tidak menyiapkan dana darurat dan kita sedang tidak memiliki uang, maka kita akan kesulitan sendiri, seperti kita terpaksa harus meminjam uang pada teman, keluarga, saudara, dan lain-lain. Dengan kita memiliki dana ini, kita akan merasa aman dengan hidup kita karena kita tahu selalu ada uang ketika kita sedang membutuhkannya. Perkenalkan, nama saya Leonie Winokan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insight into spending habits. Spending habits yang menurut kami bisa diubah adalah dalam bentuk gaya hidup seperti entertainment and fashion. Menurut kami, mengeluarkan uang sejumlah yang tertera dapat dialokasikan kepada investment atau urgent savings. Tidak setiap bulannya kita harus membeli pakaian dan ada banyak alternatif games yang bisa dimainkan secara gratis. Berdasarkan tabel personal monthly budget di atas, dapat dilihat bahwa kategori daily living atau gaya hidup memberikan pengeluaran terbesar sebesar Rp4.692.500. Terkhusus pada foods yang merupakan pengeluaran terbanyak, dengan adanya fakta ini, mungkin akan lebih baik jika expenses atau daily living dialokasikan kepada saving dengan meminimalisir pengeluaran untuk makanan. Reflect on the challenge and lesson learned during the expense tracking process. Pelacakan pengeluaran adalah alat yang berguna untuk mengelola keuangan pribadi dan menjalankan bisnis. Merefleksikan tantangan dan pembelajaran selama proses pelacakan pengeluaran dapat meningkatkan strategi pengelolaan keuangan Anda secara keseluruhan. Unexpected budget seperti kejadian tak terduga atau keadaan darurat mungkin saja akan terjadi tekanan keuangan. Untuk tantangan unexpected budget bisa dikelompokkan beberapa poin, yaitu nomor 1, beban darurat. Kejadian yang tak terduga yang mengganggu jalannya anggaran yang telah disiapkan dan hal ini sangat sulit untuk diprediksi dan dapat mengganggu sumber keuangan lain telah disiapkan untuk pengeluaran yang lain. Kedua, menyesuaikan kebiasaan belanja. Pengeluaran tak terduga dapat terjadi jika kebiasaan berbelanja yang tidak direncanakan dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Lalu, dari expected budget sendiri adalah budget atau pengeluaran yang bisa kita harapkan untuk perkiraan. Contohnya seperti pengeluaran untuk listrik maupun air. Contoh dari expected budget, nomor 1, pengeluaran variabel, yaitu meskipun dapat diantisipasi jumlahnya seperti tagihan listrik maupun belanja atau yang lain,
Namun hal ini tetap akan terjadi sebuah tantangan. Kedua, pembayaran reguler. Pembayaran reguler seperti premi, asuransi, atau pajak harus tetap diperhitungkan. Jika tidak, maka akan terjadi kekurangan dana saat jatuh tempo. Dan hal ini akan dapat mengganggu dana lain yang telah disiapkan. Dari expected budget, kita merencanakan pengeluaran yang realistis atau teliti pada pola pengeluaran di masa lalu untuk mengantisipasi pengeluaran yang berlebihan dengan baik dan menghindari perkiraan yang terlalu rendah. Memprioritaskan hal-hal yang jelas untuk budget atau anggaran dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana yang sesuai kebutuhannya masing-masing, dengan memastikan kebutuhan utamanya terpenuhi. Kesimpulannya adalah, dengan pendapatan sebesar 20 juta, Edwin dapat menyisihkan 2/5 dari pendapatannya tersebut untuk menabung sebesar 8 juta dan 837.500 untuk bulan berikutnya. Edwin berkomitmen terhadap tujuan budget keuangan yang telah dibuatnya. Namun disarankan agar Edwin tetap harus mengevaluasi dan mengatasi hambatan yang terjadi dengan lebih bijak, serta melakukan penyesuaian alokasi anggaran atau adjustment apabila diperlukan. Dengan strategi tersebut, diharapkan Edwin dapat menciptakan kestabilan finansial yang lebih baik di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.